Gue sih melihatnya yang positif ya, karena United di babak kedua apalagi begitu mengecewakan. Mereka sama sekali tidak mengendalikan permainan. Lo semua udah tahu lah pendapat gue tentang Erik ten Hag, bukan pelatih elit dan ya untuk transisi aja gitu. Dan kalau Ineos punya ambisi untuk menaikkan juga ownership-nya dari 25 ke 29 nantinya, dan di bulan Februari akan lebih memegang kendali lagi. Mereka nggak punya track record, mereka nggak punya pemahaman tentang sepak bola, jadi nggak ada kemajuan yang signifikan. Balik lagi di Nggak MU Nggak Makan. Kali ini ada gue yang menggantikan Eki yang lagi merayakan ulang tahun anaknya tercinta ya. Iya. Ya, selamat ya, selamat cuti ya Anda ya. Jadi saya harus di sini sekarang. Gue kira dampingin Jam Ratcliffe kemarin. Oh, enggak, Jim Ratcliffe enggak. Enggak. Dia ganti dampingin Zlatan kayaknya dia di Milan dia. Masih ada Adi Yani seperti biasa dan ini ada Agung juga seperti biasa. Thank you. MU lawan Spurs. Prediksi lu 2-0. 2-1. Oh, 2-1 ya. Prediksi lu? 2-0. 2-0. Tapi kenyataannya adalah 2-2. Nah, menurut kalian berdua, keseluruhan dulu deh, general dulu. Bagaimana penilaian kalian di match itu? Agung dulu deh. Ada yang positif, ada yang negatif ya. Positifnya kita udah bisa ngelihat Højlund cetak gol lagi. Ya. Terus kita udah lihat Rashford setelah 14 match ya kalau nggak salah di Old Trafford tanpa gol, akhirnya dia ngegolin lagi. Harusnya gol mereka berdua ini jadi suntikan yang berarti ya buat sisa musim ini, udah setengah musim, karena menurut gue memang kesempatan kemarin harusnya kita bisa menang, tapi ya hasilnya seri. Gue rasa memang udah saatnya MU gaspol ya. Kalau perlu remnya dibuang aja dah. emang sampai gak ada pilihan lain ini. Rashford dong nggak ada rem dari kemarin. Iya. Walaupun di terakhir-terakhir ya Rashford ya agak balik ke setelan pabrik sih. Cuman dia udah mulai kembali menemukan sentuhannya. Cuman yang begitu disayangkan, lagi-lagi kita ngeliat MU yang waktu Juli sampai Desember kemarin, di mana ketika depannya lagi on fire bisa menggendong timnya, build up-nya juga lumayan rapi, tapi belakangnya melakukan kesalahan-kesalahan minor yang harusnya tuh nggak terjadi sih di level MU gitu. Apalagi kayak misalnya golnya Richarlison, kayak itu kan harusnya bukannya Varane yang deketin gitu loh. Harusnya Varane atau Johnny Evans. Terus kemudian ketika gol Bentancur. Bukan yang di corner kedua, yang si akhirnya Romero dapat, itu yang jaga si Kobbie Mainoo gitu. Terus gue ngeliat replaynya kayak, ini bukan dia yang ngejaga ya, tapi kenapa bisa dia gitu loh. Dan itu aja sih yang ketika depannya lagi on fire, belakangnya error. Ketika belakangnya lagi benar, depannya salah timing atau misalnya nggak bisa cetak gol, itu aja sih. Oke, kalau Adi gimana Di? Ini Adi dia yang host ya, komentator ya? Iya, komentator juga. Komentar di match langsung, gimana menurut lu nih? Ya, United seperti biasa yang kita sudah kenal, kita tahu mereka lack control terutama lapangan tengah. Jadi bukan result yang mengejutkan, melepas 2 kali keunggulan di Old Trafford, padahal butuh kemenangan juga gitu kan. Tapi kalau dengan squad sementara ini, dengan tim yang ada, dengan Ten Hag yang harus berupaya terus memutar pemain akibat kendala cedera dan lain-lain, memang resultnya kalau menurut gue sih cukup oke ya. Melihat Tottenham yang sekarang sangat berbeda, mereka positif, front foot, agresif, menekan sejak awal. Yang disayangkan tadi ada mismatch di set piece taking, Kobbie Mainoo menjaga justru Cuti Romero, kemudian sebelumnya juga menciptakan gol dari sepak pojok juga kan. Dan ini adalah kendala-kendala yang terus berulang, dan gue melihat positifnya tadi dengan Rashford, dengan Højlund yang finally bisa juga menciptakan gol lagi bagi Rashford, itu kan melanjutkan momentum yang positif menuju laga-laga berikutnya. Tapi gue sih melihatnya yang positif ya, karena United di babak kedua apalagi begitu mengecewakan. Mereka sama sekali tidak mengendalikan permainan, banyak ditekan oleh Tottenham, tapi Tottenham juga tidak terlalu membuat Onana bekerja. Ini membuat tentunya resultnya sangat fair lah. Tapi yang aneh kan begini ya, Spurs itu main nggak ada Son. Iya. Kalau gue melihatnya justru Spurs bermain dengan lini tengah lapis kedua, tapi United masih belum bisa pegang kendali. Itu yang menurut gue lebih parah ketimbang nggak ada Son. Itu maksud gue. If Bissouma nggak ada, Sarr juga nggak main. Afcon kan. Dua-duanya Afcon ya? Ya, dua-duanya Afcon. Jadi kan ada skip tuh di situ. Ada skip, ada Højbjerg. Dua-duanya notabene tidak punya speed. Mungkin mereka tampilnya biasanya lebih ke dalam. Dipaksa untuk lebih naik 5 yard oleh Ange Postecoglou. Harusnya nggak nyaman dong.
tapi tidak terlihat seperti mereka tidak nyaman. Bahkan Nyaman menjadi komplimen yang baik bagi Bentancur yang punya license untuk roaming lebih jauh ke depan gitu kan. Jadi ini yang lagi-lagi mengecewakan dan belum ada formula solusinya karena melihat Skip, melihat Højbjerg dan juga Bentancur bisa leluasa mengendalikan tempo dan ritme dari lapangan tengah. Padahal lapangan tengah United diisi sama Maino, Eriksen sama Bruno ya. Tapi seharusnya kalau head to head harusnya bisa dong. Bisa, ya kan? Bisa. Harusnya bisa dan harusnya bisa lebih baik bekerja untuk mengcover pertahanan juga gitu. Tapi ini tidak terjadi kan di laga kemarin dan kalau kita melihat di Bentancur harusnya ada cover yang lebih dulu untuk bisa membantu Johnny Evans karena kalau Evans one on one dengan Bentancur yang terjadi ya seperti kemarin kan. Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya menurut Anda sendiri nih, apa yang salah sebenarnya? Secara head to head tadi udah pasti di atas kertas menang dong. United tengahnya, lini tengahnya ya. Apa yang terjadi kemarin? Yang terjadi bukan ada yang salah, memang itu yang terbaik yang bisa diberikan oleh Manchester United untuk saat ini dengan pemain-pemain yang ada, dengan sistemnya Ten Hag, memang dalam keadaan yang serba tanggung dan kembali kan balance-nya belum ada, kita nggak pernah mengendalikan laga dari awal hingga akhir yang biasanya justru itu menjadi kelebihan dari United dari musim ke musim. Ini adalah satu keadaan yang kita lihat harus counter attacking, harus bisa memanfaatkan momen dan juga terkadang individu-individu tertentu akan step up untuk menciptakan gol seperti Rashford. Tapi interkoneksi antara Højlund dan Rashford kemarin menurut gue sudah mulai menunjukkan bahwa ini ada satu potensi yang luar biasa dan kita tahu potensi dari Rasmus Højlund dan akhirnya mereka berdua bisa akhirnya menyumbang 2 gol yang signifikan. Tapi kembali kalau bicara tentang apa yang salah dengan pemain-pemain yang ada, dengan kualitas dari sistemnya Ten Hag, memang ini menjadi outcome terbaik menghadapi tim seagresif, sepositif Ange Postecoglou dan Tottenham. Oke, tadi lu sempat mention soal masalah set piece. Kita punya set piece coach Eric Ramsay. Menurut lu apakah sudah maksimal atau memang kayak ya udah tidak terasa sentuhan latihannya? Gue rasa belum ya, karena baik ketika United kena set piece atau menjalankan set piece itu dua-duanya nggak works gitu loh. Kayak misalnya Bruno udah coba, Eriksen juga coba, bola nggak ada yang pas ya, maksudnya nggak ada yang sampai begitu. Begitu juga ketika United kena set piece gitu, selalu yang jaga tuh bukan orang seharusnya gitu loh. Malah kebetulan bola ya bisa kena Wan-Bissaka atau bisa kena si Diogo Dalot. Diogo Dalot kemarin lagi bagus tuh mainnya. Balik lagi ke satu pergerakan tanpa bola ketika set piece itu sendiri masih jadi PR. Sama kayak misalnya golnya Bentancur kayak bisa jadi Evans memang salah gitu loh. Memang dari awal ketika Bentancur masuk ke kotak penalti dia nggak langsung buang tuh bola atau tutup ruang atau kayak udah mending gua hajar aja gitu loh. Tapi itu kan PR dari lini tengah MU begitu, karena itu juga yang terjadi waktu pas lawan Nottingham Forest gitu loh. Ketika dari tengah kayak udah kayak jalan tol aja gitu, udah silakan masuk gitu. Ya itu ya, soft center di lapangan tengah yang bisa membuat bola-bola dengan nyaman dikirimkan oleh lawan menuju final third dari Manchester United. Terus terjadi sepanjang musim, bahkan itu kemarin yang membuat menarik pertandingan sih, karena dua-duanya kerap kali melakukan kesalahan-kesalahan defensif ya, dan juga Van de Ven dan Coutinho Romero yang belum lama pulih juga. Van de Ven tentunya masih sedikit struggling dengan pace kembali, tapi dia adalah pemain yang berkualitas. Yang kita lihat tadi kemarin bagaimana dia tampil berupaya untuk optimal, tapi memang masih membutuhkan mungkin 2-3 pertandingan menuju ke Van de Ven yang bisa membawa Tottenham undefeated tuh di 10 laga pertama ya. Dan pola-pola dari sisi flank yang menjadi keunggulannya nanti coba dikeluarkan juga, karena mereka tahu highline biasanya lemahnya di bola-bola in behind gitu kan. Itu banyak disajikan dan cukup menyulitkan bagi Tottenham untuk merespons dengan Udogie dan juga Porro, karena kan kalau kita lihat mereka bermain dengan 6 pemain yang bertipikal di lapangan tengah semua gitu kan, sedangkan hanya meninggalkan Kuti dan Van de Ven, dan itu adalah keadaan yang harusnya bisa dimanfaatkan lebih cerdik oleh Rashford karena kecepatannya ada untuk bisa melewati Kuti. Tapi Van de Ven ini adalah tipikal defender yang punya speed luar biasa ketika track back dan bisa menutup posisi di central dan juga di flank gitu kan. Jadi itu keunggulan dari Van de Ven, dan di tactical approach dari Ange Postecoglou pemain seperti ini akan sangat-sangat muncul ya kualitasnya. Ya, oke. Kalau tadi kita bahas soal set piece coach punya Eric Ramsay, kalau gue pribadi melihatnya masih belum optimal. Padahal Eric Ramsay udah dari zaman Ole dia udah ada ya. Udah ada ya. Udah ada. Nah, kalau kalian melihat gimana nih? Karena kalau kita melihat pertandingan kemarin,
kita dapat corner nih. Bruno ambil corner. Ya. Hilang tuh bola. Hilang tuh bola. Jadi nggak berguna apa-apa Iya, gitu. iya. Sedangkan kalau kita kemarin corner ada 10, berapa kali mengancam Onana? Salah satunya Coutinho Romero yang hampir jadi gol. Richarlison juga. Richarlison jadi juga gol. jadi gol malah gitu. Itu dari set piece corner. Iya. Menurut lo gimana? Ya kalau menurut gue ini harus ya ini PR Ten Hag ya. Gimana dia mencari formula yang sekiranya menempatkan pemain ini di posisi yang tepat ketika dia set piece. Begitu juga ketika harus terima set piece gitu loh. Karena ya itu tadi maksudnya sekelas Tottenham pun Romero bisa dapat sundulan. Kenapa Varane nggak bisa melakukan hal itu? Gitu. Kenapa Maguire jarang melakukan hal itu? Kenapa Evans pun juga tidak pernah melakukan hal itu? Sedangkan kalau zamannya kita bandingin misalnya Sir Alex gitu ya, agak jauh sih, agak nggak fair. Tapi kenyataan itu yang terjadi ketika open play buntu. Free kick ataupun corner itu kan selalu jadi momentum yang mendebarkan gitu buat kiper lawan. Kayak kalau udah ada si David Beckham atau zamannya Petrus Evra, zamannya si Rooney ambil corner itu kayak kiper itu udah langsung gede kan, anjir ini bisa jadi gol gitu loh. Dan sedangkan itu gue nggak ngelihat reaksi itu ketika tim kayak santai aja, ini juga nggak bakal dapat nih pemain MU gitu. Begitu juga kita yang nonton kayak, ini pasti bola hilang lagi. Bener hilang gitu loh. Jadi ya gue juga nggak ngerti kenapa, apakah dengan menambah staf kepelatihan lagi bisa menjawab, kayaknya nggak juga gitu loh. Gitu. 99 2 kali gol kita dari corner. Dari corner loh. Iya. Ya bahkan menentukan juara Premier League untuk pertama kali Steve Bruce juga dari corner gitu dengan golnya. Dan ini yang menjadi kendala tidak hanya ketika open play struggle harus dengan skema counter attack, tapi juga set piece taking masih menjadi satu problem yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Manchester United yang biasanya tentunya cukup unggul dengan juga physicality para pemain bertahan yang Rafa Varane tentunya dengan postur tingginya. Johnny Evans juga sebenarnya Evans, dulu ya. punya kemampuan yang luar biasa dari sundulan, tapi semuanya belum bisa terlihat karena mungkin juga dari set piece takernya mungkin yang perlu dirubah variasi. Tapi kita sudah coba Fernandes, coba juga Eriksen, Mason Mount juga, tapi Luke Shaw jangan lupa. Luke Shaw, tapi belum. Mungkin Luke Shaw salah satu yang terbaik kali Iya, ya, Luke Shaw salah satu yang terbaik. yang lebih mendingan ketimbang yang lain. Tapi ini yang terus menjadi kendala untuk asal jangan Phil Jones saja ya yang corner. Oke, di pertandingan kemarin turunin 2 bek kanan. Ya. Dalo di kanan yang menurut gue seharusnya ada di kiri, tapi justru Wan Bissaka ada di kiri. Lu punya pendapat soal itu? Karena kalau gue melihat sisi kirinya pertahanan agak-agak rapuh karena Wan Bissaka agak kaku di situ. Menurut gua enggak. Enggak ya? Iya, menurut gua ya. Karena Brandon Johnson yang ditakuti adalah kecepatan pace-nya ketika dia menggiring bola gitu kan. Tapi Aaron bisa menutupnya dengan cepat, dia engage selalu hingga membuat Brandon Johnson tidak terlalu memegang peran signifikan dari sisi sebelah kanan permainan Tottenham ya. Kalau gua gua ngeliatnya begitu harus bisa dibuang ya dibelokin dulu ke kayak kanannya. Jadi kayak kirinya kayak enggak guna. Kalau kaku gue setuju, cuman memang Wan Bissaka kan selalu hebat di situ ya, selalu hebat di sisi pertahanan. Cuman ketika misalkan itu seharusnya Dalot, mungkin Dalot kebetulan punya kemampuan bisa kiri kanan. Belakangan kan Ten Hag juga suka kayak gitu kan. Dia kalau enggak juga sedikit agak masuk ke tengah. Sedangkan kalau ketika Wan Bissaka main, berarti kita cuma bisa expect cuman satu sayap ini nih yang penyerangannya lebih baik gitu loh, akan lebih hidup di sana. Begitu kemarin Wan Bissaka dipasang di kiri kan gue udah feeling dia pasti yang kiri, yang serangan yang kerja keras cuma Rashford nih kalau enggak sih Garnacho, biasanya kan suka tukeran ya gitu. Beda ketika si Ten Hag pasangnya Luke Shaw gitu yang memang bertahan dan menyerangnya lumayan cukup sama baiknya lah gitu. Nonton Bayern mungkin ada komentar kayaknya udah gatel tadi. Enggak. Oh enggak dia. Tuh. Karena masih di Dubai timnya. Iya. Makan. Karena dari tadi sebelum syuting curhat nih. Timnya kenapa ya begini? Mungkin timnya begitu udah biasa. Harus ganti nama anjingnya. Jangan win, tapi struggle. Iya. Oke, bukan kejutan sih, tapi berita bagus yang kemarin terjadi juga adalah Lisandro Martinez sudah main. Ya. Bagaimana menurut kalian
Dari Adi dulu. Iya, kembalinya Martinez akan memberikan kepercayaan diri yang lebih bagi pertahanan United dan juga Ten Hag sudah bisa memainkan kombinasi terbaiknya Varane dengan Martinez yang menjadi kekuatan utama sebenarnya United di musim lalu gitu kan. Jadi yang diharapkan adalah bisa terus fit, bisa terus bermain bersama dan memperbaiki tentunya situasi di pertahanan. Terlebih juga tidak adanya Onana kan untuk beberapa pertandingan ke depan. Lalu? Ya, PR-nya Lisandro Martinez ini kan sebenarnya cuma match fitness aja ya. Kita berharapnya semoga nggak ada cedera-cedera yang aneh-aneh lagi lah, karena harusnya kan Ten Hag bilang kita bisa lebih kuat ketika skuadnya lebih lengkap gitu loh. Casemiro udah mulai masuk di bench. Kemarin di bench. Iya, di bench juga. Terus dia bilang Malaysia pertengahan Januari katanya udah bisa masuk. Itu mah alasan doang gitu, Pak. Ya, akhirnya ngomong juga. Harapan-harapan palsu boleh dong. Gak cuma MU doang Pak yang cedera, Pak. Tim-tim lain juga cedera. Dan itu bukan buat alasan sih. Iya, seharusnya begitu. Jadi menurut lu nih, kemarin kan Erik sama Pak Adi ya, Desember kira-kira penentuan menurut lu Ten Hag out apa enggak? Ya kan kemarin lu ada ngomong gitu kan awal-awal musim. Ya. Ya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih dari lu, menurut lu Ten Hag bakal perpanjang atau enggak sih? Apa bakal terus di musim depan apa Iya, enggak ya? musim depan. Dari dulu deh, Siapa dulu. ya? Menurut gue masih sih, karena ya mau siapa lagi gitu loh. Gue rasa seharusnya Ineos belajar kalau mengganti pelatih memang bukan satu-satunya solusi gitu. Karena kita udah melakukan hal itu kan, udah lama ganti pelatih. Ternyata memang kayak misalnya di Atletik bikin laporan Anthony sebenarnya nilainya cuma 25, tapi MU berani bayar 90-100 juta 80, kayak gitu loh. Maksudnya ada layer-layer keputusan yang sebenarnya di luar kuasa Ten Hag gitu loh. Tapi kan balik lagi komunikasinya tim football sebelum ada Ineos waktu pas langsung ke Glazer kayaknya kan nggak begitu baik ya layer pengambilan keputusannya. Dan gue sih berharapnya harusnya Ineos belajar bahwa pecat pelatih juga bukan satu-satunya solusi. Yang bisa dilakukan adalah melengkapi kebutuhan dari sisi sepak bolanya gitu loh, kayak transfer harus pakai cara-cara yang lebih elegan lagi ketika mendekati pemain, jangan ya sesuai value-nya aja. Kalau soalnya aneh juga kayak value Anthony 25, kenapa lu tawarnya ke atas? Kan harusnya tawarnya ke bawah dong. Ya itu kan karena ada kepanikan waktu itu. Iya, betul. Kalau dari Brighton, kalau dari Brentford, Ten Hag coba bereaksi, memperbaiki sesuatu dengan yang dia tahu gitu kan. Masuknya Anthony di awal-awal memang cukup membantu gitu. Tapi kemudian ketika dia mulai kebaca, belum bisa mendevelop lagi penampilannya, dan ini membuat struggle-nya semakin terlihat, terlebih dengan kendala-kendala di luar lapangan. Iya, di luar lapangan. Nah, menurut sendiri tadi pertanyaan dari penonton bayaran nih. Seru, menarik nih. Silakan. Ya kan, lo semua udah tau lah pendapat gue tentang Erik Ten Hag, bukan pelatih elit dan ya untuk transisi aja gitu. Dan kalau Ineos punya ambisi untuk menaikkan juga ownership-nya dari 25 ke 29 nantinya, dan di bulan Februari akan lebih memegang kendali lagi, tapi belum juga bisa menggeser Glazers gitu kan. Tapi kalau mereka punya footballing say, tapi gue selalu khawatir karena dengan mereka punya policy bahkan di tim Perancisnya mendatangkan Kasper Schmeichel yang sudah berlalu, mendatangkan juga Barkley. Ini hal-hal yang konyol dari Ineos gitu kan. Jadi mereka nggak punya track record, mereka nggak punya pemahaman tentang sepak bola, jadi nggak ada kemajuan yang signifikan. Kalau ambil keputusan berani pun mereka tidak akan pernah berani untuk bisa mengganti Ten Hag misalnya dengan pemain yang pelatih yang levelnya elit gitu. Tapi Potter lah yang menjadi nama yang dilayangkan, itu kan konyol gitu. Harry Potter. Graham Potter bukanlah pelatih yang menurut gue cocok untuk tim seunik seistimewa Manchester United gitu. Dan ini akan menjadi kendala kalau misalnya nanti Ten Hag yang menurut gue akan digantikan. Karena Ineos tentunya ingin masuk dan lebih menggigit lagi, tapi mereka tidak punya visi untuk men-sign dan berani mengeluarkan uang X amount untuk pelatih elit yang masih beredar, yang masih duduk santai di cottage liburannya gitu. Hansi Flick. Itu bisa menjadi opsi yang harusnya bisa membuat United lebih maju ke depan lagi, dan justru juga nggak usah jauh-jauh, Ange Postecoglou bisa diambil juga harusnya. Terus jadi menurut lu Ten Hag out?
Ten Hag kalau dalam posisi sekarang, kalau nanti pun menyentuh, potensinya kekalahannya bisa menyentuh 14 gitu. Iya bisa. Ini keadaan yang tentunya tidak terbayangkan. Karena kalau menyentuh 10 kekalahan saja dari 5 musim yang sudah terjadi di Premier League era gitu kan, tiga kali Manchester United mengganti pelatih. Iya. Jadi ini potensi ada pergantian keempat gitu kan, untuk kali ke-6 peringkat juga tidak mungkin menuju peringkat 5 bisa ya, karena kalau Europa League menjadi milik Liverpool, kalau Europa Conference League menjadi milik Aston Villa, maka koefisien poinnya bisa menolong United untuk menyentuh peringkat 5 pun lolos ke Champions League gitu kan. Tapi itu masih menjadi satu outside chance bahkan dengan keadaan sekarang. Jadi gue lihat Ineos pasti akan coba bergerak kalau Ten Hag tidak bisa menembus Champions League dan menyentuh kekalahan lebih dari 12 atau 13. Jadi di bawah MU bakal di bawah Chelsea apa di atas nih, Wak? Oh, Sekarang kan beda finishnya? satu nih. Finishnya tetap di atas Chelsea. Tetap di atas Chelsea. Optimis sekali. Iya, karena gue masih tetap yakin ada di peringkat kelima nanti. Iya, iya. Oke, berita terupdate Hannibal di Sevilla. loan ke Sevilla. Di detik-detik akhir Ineos minta untuk ada buyback ya 2026. 2026, tapi dia juga sebenarnya masih buy option, bukan mandatory ya. Jadi ada kemungkinan Sevilla nggak beli. Ya. Menurut lu sendiri Hannibal di on loan pilihan bagus atau lebih baik dia ada di squad? Untuk Hannibalnya bagus karena menit bermain akan dijamin bertambah karena Sevilla struggling hanya beberapa angka saja di atas zona merah gitu kan. Tapi melihat policy dengan buyback, melihat policy loan-nya Jadon Sancho yang seperti demikian juga bentuknya, maka ada mungkin visi dari Ineos bahwa Jadon dan Hannibal Mejbri akan mendapatkan waktu lebih lama lagi di Manchester United ketimbang Erik ten Hag. Itu yang menjadi pemikiran dari Ineos mungkin dari segi bisnis dan juga tentunya investment yang sudah mereka lakukan terhadap Jadon tidak murah gitu kan. Dan potensinya adalah dia akan meng-outrun nyawa dari Ten Hag di Manchester United. Gue lupa lagi Jadon dipinjemin kemarin ya. Oh, Asis lagi ya. Langsung asis lagi. Terus menurut lu gimana Hannibal? Ya gue rasa bagus ya karena di MU itu butuh tengah sih, cuman bukan karakter seperti Hannibal yang kita butuhkan. Misalkan kayak setara ya misalnya di 2 musim yang lalu kita udah incar Frankie De Jong misalnya yang lebih karakternya seperti itu misalkan. Atau kayak setara bayangan gua sebenarnya kayak setara Busquets waktu zamannya Pep lah misalnya kayak gitu. Karakter-karakter gelandang seperti itu. Kalau lihat Hannibal Mejbri kerja keras, McTominay juga kerja keras. Fred juga kerja keras gitu loh. Tapi kan kerja keras aja nggak cukup di MU gitu loh. Kita butuh pemain kalau misalnya kerja keras yang agak menurut gua yang paling dibutuhkan itu kalau ingat zaman Sir Alex misalnya kayak Park Ji-sung gitu loh. Kayak gua dulu nggak perhatiin Liga Belanda tapi begitu nih orang pemain datang, aduh siapa nih? Ternyata begitu main, napas ginseng gitu loh. Ternyata lari dan visinya oke gitu loh. Bisa kompak sama Evra juga, bisa kompak sama si Valencia. Nah, karakter-karakter gelandang seperti itu yang sebenarnya dibutuhkan MU dan gua rasa semoga ketika Hannibal ini di loan ke Sevilla, terus kemudian ada si Alvaro Fernandes juga ya. Nah, itu juga di loan juga Benfica. Ke Benfica lagi. Harusnya Benfica ini kan biasanya ngelihat pemain ini kan football directornya oke juga gitu, bagus juga. Iya, scoutingnya keren. Gue rasa harusnya MU bisa belajar. Gila, lu Benfica aja bisa ngeliat nih kalau sampai dia ngelepas Alvaro Fernandes agak aneh sih menurut gue. Tapi buy option juga ya kalau nggak salah. Iya, buy option juga. Untung nggak mandatory. Ya gue rasa harusnya mereka berdua dapat kesempatan bermain yang lebih sehingga once ketika balik lagi udah lebih matang lah gitu. Bahkan sampai di sosial media tuh ada yang bilang kalau sampai Benfica ngincar pemain, nah ini berarti bagus nih. Bagus gitu loh. Tapi nggak pernah mendapatkan kepercayaan dari Ten Hag dan dia nggak pernah berani memainkan pemain muda ini. Padahal kan kita sempat kehilangan wingback ya, dalam momen yang cukup lama gitu. Dan ini adalah murni wingback yang sebenarnya bisa dipakai, tapi nggak pernah mendapatkan kesempatan itu. Dan gue melihat juga sebenarnya dengan Hannibal dilepas on loan, Jadon dilepas juga, harusnya ada return loan player yang memiliki kemampuan off the ball yang lebih baik bagi Manchester United. Karena kalau kita melihat baik itu Fernandes, Eriksen adalah pemain yang begitu baik ketika memegang bola, tapi off the ball secara struktur dan disiplin posisi juga tidak bagus. Chances created Fernandes sebelum menghadapi Tottenham 54 gitu kan, itu kan salah satu yang tertinggi di Premier League. Tapi bagaimana itu bisa kemudian melibatkan para pemain depannya untuk menciptakan gol dan peluang tercipta dengan baik juga, ini belum menjadi hal yang returnnya bisa dirasa gitu. Jadi gelandang pekerja yang bisa off the ball movement-nya baik, transisi dia mengcover lini pertahanan, itu yang harus dicari dan
sangat banyak dan tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Di Premier League pun ada beberapa pemain yang memiliki kualitas itu yang mungkin bisa dilirik untuk loan. Contohnya. Yang menarik nih. Contohnya. Contohnya, kalau gue melihat kemarin tapi sempat ada satu nama yang menurut gue juga cukup menarik, Hillman ya. Ini pemain Denmark yang kemarin di musim lalu di Lecce juga sangat bagus. Ini katanya sangat respect dan mentorship-nya tuh ke Eriksen. Dan ini pemain yang mungkin kalau misalnya dibeli akan cukup baik, tapi kalau kita melihat di Premier League ada Douglas Luiz misalnya, ada Aston Villa Boubacar ya? Kamara, Aston tapi Villa kan ya? memang Aston Villa dalam keadaan yang sedang juga ya? berkompetisi di papan atas. Tapi kan 12 Luis ke Arsenal, Pak. Ganti partai, sangat Pak. diinginkan Iya, oleh sangat, Arsenal karena iya. Arsenal bolong. Ganti partai dia, Pak. Dan itu bisa menjadi opsi gitu, dan terkadang terlalu jauh. Di Forest ada Mangala yang juga baik ketika mereka kehilangan possession, dia akan cepat mengcover. Bahkan Juve juga melirik pemain ini. Jadi terkadang gue suka bingung gitu, kenapa harus melihat ke Eredivisie, kenapa harus melihat ke Liga Serie A misalnya. Tapi United biasanya membeli pemain yang justru ada di tim-tim kompetitor di Premier League, yang biasanya langsung akan tertarik kalau menuju ke Manchester United. Murah, Pak. Nah ini aura yang apa ya? Aura mistis dari United yang mulai luntur, yang harusnya bisa dikembalikan lagi dan mencuri pemain-pemain dari pesaingnya. Nah ini masih patut kita tunggu lah Kita keberanian ingat dari waktu manajemen. pas Fergie datangnya Berbatov lah. Tottenham ya. Iya, dari Tottenham gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Van Persie. Michael Owen, Van Persie, Kesentil. Alex Kesentil ya. Van Persie bukannya Iya. semengagetkan apa tuh? Iya. Ini ngomongin pemain ya Pak, bursa transfer. Untuk kedepannya dengan adanya Ineos, menurut kalian butuh berapa waktu lama sih MU untuk jaya lagi? Ada nggak kemungkinan untuk itu? sampai Ineos udah berpindah lagi, baru United akan bisa berjaya. Menurut gue ya. Berarti selama ada Ineos nggak mungkin berjaya. Kalau menurut gue Ineos masih belum bisa mengembalikan kejayaan lah. Dan itu sulit ya, karena mereka juga berproses untuk bisa mengambil alih penuh. Walaupun penuh pun juga mungkin durasinya masih sangat lama gitu. lama. Karena kan Glazers nggak akan melepas cash cow-nya lah. Iya. Nggak mungkin ya. Berarti bakal di rank 67 aja ya Pak? Hah? Enggak, bisa naik. Bisa 3-4 lah. Iya. 3-4 lah. Iya. Nah, menurut aku gimana, Gung? Tanya dari ini penonton bayaran kita. Ya selama masih 25% agak sulit sih. Cuman balik lagi kalau untuk 5 besar gue optimis Erik ten Hag bisa. Cuman yang mengkhawatirkan ini kan 25%-nya itu aja ya. Kalau misalnya nggak tambah-tambah juga Naiknya pun cuma 29 Iya. katanya. Betul, Naiknya betul. 29 Naiknya untuk 29 gitu next loh. stage. Jadi kan pelan tuh 29 Iya. terus cuma 35. Mau berapa tahun sampai Iya. Mau berapa tahun sampai 49 ya? 10 tahun aja baru 69%. Nunggu Iya. Qatar lah kalau gitu Pak. Iya. Qatar dan. Nah, terakhir isunya soal transfer, tapi menurut gue sih ini bukan sesuatu yang urgent, Ya. adalah Matthijs de Ligt. De Ligt yang dari Munchen. Yang sudah 100 tahun juga di link dengan Manchester United ya, Iya. karena sepaket tuh. Iya, De iya. Ligt sama De Jong. Gua dari dulu agak kecewa ketika De Ligt udah Juve. ditawar United, tapi dia malah milih Juventus. Juve karena Mino waktu itu kan, masih ada Mino kan, agennya Mino. Ya kayak gini juga sih menurut gua, lo mencari satu hal yang mungkin juga sulit karena Bayern tentunya membutuhkan De Ligt untuk dirotasi gitu. Kalaupun tidak menjadi pemain inti, sangat mudah. Everton akan melepas Brentford. Oh, Brentford ya. Brentford Gerard adalah ya. pemain belakang yang menurut gua sangat solid, disiplin dan tangguh gitu, dan kecepatannya untuk recover juga 18 kali lipat lebih baik dari mengandalkan Johnny Evans gitu kan. Dan ini kan bukan hal yang sulit gitu. Iya. Ya, financial fair play boleh memegang peran untuk mengendalikan expenses Kena dari lagi ya dia dua kali mau kena ya. Everton mau kena lagi. Dua, Iya. yang kedua ya. Tapi yang tertawa tetap Chelsea dan Man City. Iya. Ini kekacauan Nggak dari diotak-atik. iya, kacau. Tapi kalau gue melihat United kan juga terpengaruh dengan financial fair play. Tapi kan Brentford mungkin tidak akan menyentuh di atas 50. Betul. Dengan kualitas yang dia miliki. Salah satu menurut gue defender terbaik di Premier League musim ini. Tapi nggak ada pergerakan ke situ gitu. Gue bingung juga gitu dengan recruiting dari United yang lagi-lagi mungkin akan membuat fans juga frustrasi. Kalau loan sulit tapi ada pemain yang harganya terjangkau mungkin, tapi defendingnya sangat kenapa bisa tidak? memperbaiki. Kenapa nggak diambil? Apalagi ada koneksi Everton United tuh dari dulu gara-gara Moyes nih Wayne Rooney ya? ada Wayne Rooney juga, jadi koneksi lebih gampang. Menurut lu sendiri gimana? De Ligt mungkin atau ada pandangan lain kayak Adi barusan? Gue gak yakin De Ligt-nya mau sih sebenarnya. Karena kan baik lagi satu butuh rotasi gitu. Dan nilai jual
MU ke pemain yang maksudnya daya tarik untuk main di MU. Aduh, mainnya cuma di FA Cup sama IPL gitu loh. Sedangkan di Munchen gue mainnya di UCL gitu loh. UCL Bundesliga. Bundesliga otomatis juara kan? Iya, otomatis juara. DFB Pokal juga main. Gue rasa gue lebih agak sanksi delihnya mau sebenarnya. Kalau United gue yakin ngeluarin duit bisa-bisa aja gitu loh. Tapi kan dirinya katanya mau ngikut Ten Hag dia. Iya, itu dia kan. Ya, yang diharapkan kan cuman gara-gara pernah kerja bareng gitu loh. Kita juga lihat Amrabat kerja bareng sama si Ten Hag juga ternyata nggak begitu works gitu loh. Jadi ya. Tony juga ya, Pak? Iya. Semua dong. Ingetin lagi ya. Mason Mount juga loh. Reoni nih, Pak. Iya. Udah anak didiknya semua tapi kok ternyata nggak berjalan begitu baik. Onana ya. juga, Onana jangan lupa Onana. Jadi ya gue lebih nggak yakin satu delihnya mau, kedua kalaupun mau gue rasa harganya bisa agak mahal sih. Nah sedangkan ada back yang lebih terjangkau, harga lebih bersaing di Premier League kenapa Brand nggak White dicoba ya. gitu loh. Brand White ya. Ya oke. Kalau gitu kayaknya sampai sini. Mungkin dari penonton bayaran ada lagi? Bertambah? Udah. Enggak ada ya karena udah Dia takut kesenggol juga. takut saya. Minggu depan, minggu ini mau main nih. Oh iya. Minggu ini mau main. Iya. Udah lama juga kita tidak bahas MU lebih mendalam dari satu pertandingan nih karena biasa kan ada berapa pertandingan kali ini baru akan main lagi itu di tanggal 29 di FA Cup. Belum tahu lawannya siapa, cuman yang udah dibahas kemarin juga lawannya kemungkinan antara non league atau Easily dari non league ya, Easily. Easily atau Newport ya, Newport, dari League 2. League 2 gitu. Ya semoga hasilnya memuaskan lah, ada waktu sekitar 1 minggu ya untuk pada belajar passing lagi ya. Sama kontrol. Sama kontrol sama inget temen lah ya gitu ya. Jadi sampai di sini GMU Nggak Makan kali ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube Bola Lop, follow juga Instagramnya Bola Lop. Oke, thank you, bye. Bye.